Sejarah Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai atau yang sering disebut juga Kesultanan Pasai berdiri sekitar abad ke-13 Masehi di pesisir utara Aceh, tepatnya di sekitar wilayah Lok Sumawe dan Aceh Utara saat ini. Letaknya yang strategis berada di jalur pelayaran Selat Malaka menjadikan Pasai pusat transit penting bagi kapal-kapal dari Arab, India, Persia, dan Tiongkok. Silsilah Raja-Raja Kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama ada Sultan Malik Al-Saleh, yang merupakan pendiri Kerajaan Samudra Pasai dan Raja Islam pertama yang memerintah di wilayah tersebut. Yang kedua ada Sultan Muhammad Malik Az-Zahir, putra dari Sultan Malik Al-Saleh. Pada masa pemerintahannya, perdagangan berkembang pesat dan Islam semakin tersebar luas. Yang ketiga ada Sultan Mahmud Malik Az-Zahir, yang melanjutkan pemerintahan sebelumnya dan menjaga stabilitas kerajaan. Yang keempat ada Sultan Ahmad Malik Az-Zahir, yang memerintah cukup lama dan memperkuat pemerintahan kerajaan. Yang kelima ada Sultan Zain Al-Abidin Malik Az-Zahir, yang melanjutkan tradisi Islam dan sistem pemerintahan kerajaan. Yang keenam ada Sultan Nahrasyah, yang merupakan penguasa perempuan, menunjukkan peran wanita dalam pemerintahan Samudra Pasai. Yang ketujuh ada Sultan Abu Zaid Malik Az-Zahir, yang memerintah dalam waktu lama dan menjaga eksistensi kerajaan. Yang kedelapan ada Sultan Mahmud Malik Az-Zahir II, yang menghadapi masa-masa awal kemunduran kerajaan. Yang kesembilan ada Sultan Mahmud Al-Abidin Ibnu Mahmud, yang memimpin kerajaan menjelang akhir kejayaan Samudra Pasai. Yang ke-10 ada Sultan Abdullah Malik Az-Zahir, yang memerintah pada masa tekanan politik dan perdagangan dari luar. Dan yang terakhir ada Sultan Zain Al-Abidin, yang merupakan raja terakhir Samudra Pasai sebelum akhirnya kerajaan ditaklukkan oleh Kesultanan Aceh. Kerajaan Samudra Pasai mengalami masa kejayaan pada abad ke-13 hingga 15 Masehi. Ciri-ciri perkembangannya pada masa itu yaitu: yang pertama, pusat perdagangan internasional, menjadi pelabuhan utama di Selat Malaka. Komoditas perdagangannya yaitu lada, kapur barus, dan kain sutra. Banyak pedagang dari India, Persia, Arab, dan Tiongkok singgah di Pasai. Yang kedua, perkembangan agama Islam, menjadi pusat penyebaran Islam pertama di Nusantara. Ulama dari Timur Tengah dan Gujarat berdatangan, menggunakan mata uang dirham emas bertuliskan huruf Arab yang menunjukkan kuatnya pengaruh Islam. Yang ketiga, hubungan diplomatik dan budaya, disebutkan dalam catatan pedagang terkenal Marco Polo dan Ibnu Battuta, menjalin hubungan dagang dengan Tiongkok, Arab, dan India. Pada periode ini, Samudra Pasai menjadi kerajaan Islam terkuat di Asia Tenggara. Kemunduran Samudra Pasai dimulai pada abad ke-15 hingga awal abad ke-16 Masehi, yang disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, persaingan dengan kerajaan tetangga. Munculnya kerajaan Malaka sebagai pusat perdagangan baru menyebabkan posisi Pasai melemah. Yang kedua, konflik internal. Pertentangan suksesi antar pewaris tahta melemahkan kekuatan politik. Yang ketiga, serangan dari luar. Pada tahun 1521, Portugis menyerang Pasai untuk menguasai jalur perdagangan. Pada pertengahan abad ke-16, Kesultanan Aceh menaklukkan Samudra Pasai sepenuhnya. Setelah itu, Pasai tidak lagi berdiri dengan kerajaan merdeka dan melebur ke dalam Kesultanan Aceh. Beberapa peninggalan bersejarah kerajaan ini masih ditemukan hingga sekarang, antara lain: yang pertama, makam Sultan Malik Al-Saleh, ditemukan di daerah Beringin, Aceh Utara. Batu nisannya bertuliskan huruf Arab, bukti otentik kerajaan Islam pertama di Nusantara. Yang kedua, mata uang dirham Pasai, terbuat dari emas, menampilkan kaligrafi Arab dan nama-nama sultan. Yang ketiga, nisan dan kompleks pemakaman bangsawan Pasai. Banyak ditemukan nisan bergaya Gujarat, menunjukkan pengaruh kebudayaan Islam. Yang keempat, catatan perjalanan. Kesaksian Marco Polo dan Ibnu Battuta menjadi bukti penting keberadaan dan kemajuan Pasai. Kerajaan Samudra Pasai memiliki peranan penting dalam sejarah Indonesia sebagai pelopor kerajaan Islam dan pusat perdagangan abad pertengahan. Perkembangannya yang pesat dan hubungannya dengan dunia internasional menunjukkan betapa strategis Nusantara dalam jalur perdagangan global. Walaupun akhirnya runtuh akibat persaingan dan penaklukan, jejak sejarah Samudra Pasai tetap menjadi bukti kejayaan peradaban Islam di Indonesia.